Perhatian, panggilan sidang untuk perdana nomor 78 2026 PNJ Betul ya, dipersilahkan untuk menggunakan ruang sidang tiga. Terima izin saya ahli hukum pembuktian pidana pembuktian pidana iya. Perhatian, panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 60 PDP P2026 PNJKT Sel dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang 5. Terima kasih. Saya mungkin membacakan semua riwayat daripada ahli ya. Satu aja. Bisa Pak Iban? Ya. Ahli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Saya bersumpah. Sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat-pendapat tentang soal-soal yang akan dikemukakan menurut ilmu pengetahuan saya dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Silakan, pemohon apa yang ingin saudara tanyakan dari ini? Kita manajemen waktu ya, makanya saya berikan waktu saudara-saudara yang hadir. Silakan bisa kesempatan ini 2 menit ya. Paling lama. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelum dimulainya pemeriksaan ahli, kami ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran ahli. Selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan kami. Baik, izin pertanyaan langsung yang mulia. Ahli, apakah tujuan dibentuknya pra-peradilan UHAM? Bisa ahli jelaskan? Terima kasih, mohon izin yang terhormat Ibu Menko dan penasihat hukum pemohon dan termohon izinkan saya pada hari ini menyampaikan pendapat saya atau pertanyaan kami kepada ahli. Pertama mengenai maksud dari peradilan itu sendiri adalah satu adalah check and balance. Jadi lembaga yang untuk mengawasi secara horizontal dan vertikal apakah kewenangan diberikan oleh negara kepada aparat penegak hukum itu dijalankan sesuai dengan due process of law, check and balance dan juga memenuhi asas-asas misalnya konsep dan asas-asas hukum hak asasi manusia. Ya. Lalu kemudian juga merupakan lembaga korektif untuk mengoreksi apabila memang terjadi kewenangan-kewenangan yang dijalankan secara tidak due process of law, maka kemudian bisa diperbaiki dan juga bisa dipecahkan dan dikerjakan dan diaplikasi. Itu yang Baik, lanjut saya. Apakah obat pra-peradilan berdasarkan UHAM dan putusan MK? Ya, berdasarkan UHAM pasal 78, UHAM yang lama itu menyatakan bahwa ruang lingkup pra-peradilan itu berkaitan dengan memeriksa sah tidaknya upaya pasal penangkapan, penahanan, lalu kemudian sah tidaknya penyidikan dan penuntutan, lalu kemudian rehabilitasi. Nah, hal ini kemudian diperluas dengan adanya putusan MK 21/2014 yang merumus ruang lingkup pemeriksaan pra-peradilan menjadi ditambah dengan penetapan tersangka dan juga menegaskan mengenai memeriksa sah tidaknya penggeledahan penyitaan. Jadi seluruhnya adalah memeriksa sah tidaknya upaya paksa, penetapan tersangka dan kemudian aplikasi dan sah tidaknya penyidikan dan penuntutan. Dalam ruang baru itu menjadi luas lagi di pasal 158. Baik, yang selanjutnya menurut ahli, apa materi yang diuji pada pemeriksaan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka? Ya, terima kasih. Untuk penetapan tersangka itu juga menyatakan bahwa tersangka harus bisa dinaikkan dan status menjadi tersangka apabila telah terpenuhi ya standar minimum pembuktian yaitu bukti yang sah. Nah, dalam bukti yang sah ini kemudian dilengkapi dengan putusan MK
2014 bahwa selain adanya 2 alat bukti ya untuk menjamin adanya transparansi dan juga di proses hukum, selain itu harus diberikan kesempatan kepada calon tersangka untuk membela diri dengan adanya pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Itu di putusan MK untuk 2014. Menurut ahli, apa definisi bukti permulaan yang cukup sesuai putusan MK nomor 21/PUU/12/2014? Ya, jadi maksud bukti yang cukup itu di dalam KUHP yang lama berbeda-beda karena adanya bukti yang cukup, bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup. Kemudian di dalam putusan MK nomor 21/2014 itu ditegaskan bahwa bukti yang cukup itu harus mengacu pada minimal 2 alat bukti dan juga mengacu pada alat bukti yang sah. Nah, 2 alat bukti yang sah ini kemudian harus dilihat secara kualitasnya, gitu ya, bukan cuma kuantitasnya. Lalu bagaimana menentukan 2 alat bukti yang sah tersebut? Apakah hanya kualitasnya saja atau termasuk apa ini? Masing-masing alat bukti berdiri sendiri atau bagaimana? Ya. Jadi dalam pasal 183 tahun 1981 itu dinyatakan bahwa 2 alat bukti itu mengacu kepada pasal 183 2 alat bukti itu mengacu kepada 184 alat bukti yang sah yang diatur dalam KUHP yang lama yang sifatnya sangat tertutup atau limitatif. Jadi untuk menentukan 2 alat bukti ini, satu tentukan apakah secara leksika dia memang diatur secara limitatif sebagai alat bukti yang sah. Lalu kemudian yang kedua, apakah kemudian dari 2 alat bukti ini dapat dipertanggungjawabkan dengan pemeriksaan legally guarded evidence. Admisibilitas atau 2 alat bukti ini diperoleh secara sah sehingga kemudian dapat dijadikan dasar keyakinan hakim. Nah, lalu kemudian yang ketiga harus dilihat khususnya tentang alat bukti ini ya, alat bukti ini dengan alat bukti yang lain dan juga kalau misalnya dari saksi dilihat konsistensinya, lalu kemudian juga dilihat mengenai latar belakang saksinya, maka beberapa hal menjadi sangat penilaian dari hakim itu sendiri. Atau dalam hal ini aparat penegak hukum. Nah, kemudian yang keempat setelah kesesuaian itu juga harus melihat bahwa bagaimana kemudian relevansi alat bukti ini dengan unsur-unsur yang kemudian dituntut atau kemudian disangkakan terhadap pelaku. Nah, berarti walaupun kemudian secara formal dinyatakan mengenai 2 alat bukti saja, tapi kemudian karena harus ada pertanggungjawaban dan juga karena sanksi dari hukum acara pidana atau hukum pidana itu adalah sanksi yang sangat valid di human right, gitu ya, seperti yang paksa, maka kemudian dalam hal ini penentuan alat bukti yang cukup itu juga harus dikaitkan dengan pemenuhan unsur-unsur. Nah, terutama apabila unsur-unsur itu berkaitan dengan delik material, maka kemudian atau mungkin ada berkaitan dengan legal standing yang sangat khusus untuk undang-undang khusus. Maka di dalam hal ini harus dilihat relevansinya dengan perkara dan peristiwa itu sendiri.